Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi dengan Ngopi Horor. Ting. Lur, malam ini Cak Catem akan mencoba menceritakan cerita dari temennya yang berhubungan dengan mistis, kejadian apa saja yang terjadi sama temennya. Monggo Cak Catem, langsung mawon. Oke. Sebelumnya biasanya nyapa teman-teman dulu. Monggo. Selamat malam. Assalamualaikum dulurku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kita akan membawakan cerita dari seorang bapak, istilahnya bapak itu orangnya sekarang sudah punya cucu. Oh, wis sepuh berarti ya. Udah sepuh. Ini ceritanya dia waktu masih muda dulu. Masih muda, cuman sudah berkeluarga. Jadi ceritanya begini Mas Dani. Waktu itu kan sebut saja namanya Pak Bejo. Pak Bejo itu kan kebetulan dia nggarap sawah. Jadi umpamanya sawah itu milik Mas Dani, yang nggarap sawahnya itu Pak Bejo, bukan pemilik sawah, cuman yang mengerjakan nanti hasilnya bagi dua gitu loh Mas. Bagi dua. Ya. Jadi Pak Bejo itu kesehariannya di samping mengerjakan sawahnya juga diselingi dengan pekerjaan yang lain. Jadi ini yang mau diceritakan waktu habis musim tanam padi, kan butuh pengairan Mas Dani. Setelah tanam padi udah agak tinggi itu kan biasanya kalau orang Jawa bilang apa? Ngelep. Ngelep banyu itu memberikan air di sawahnya itu ya. Di sawahnya itu, di petak-petak sawah itu kan dikasih air biar tanamannya nggak kering. Waktu itu kan yang diceritakan Pak Bejo ini musim kemarau Mas Dani. Jadi kalau musim kemarau itu kan air itu bergantian, bergiliran. Jatah ya. Airnya di sawah itu dari pengairan, dari kalau aparat desa itu Pak Kuwowo. Berarti izin dulu ya. Ya izin, nanti hari ini, malam ini jatahnya siapa, malam berikutnya jatahnya siapa lah. Kebetulan itu di sawah itu jatahnya orang tiga, Mas Dani. Maksudnya tiga pemilik lah, tiga penggarap. Jadi di situ ada Pak Bejo, ada Pak Di, terus ada Pak Min lah. Waktu itu berangkat Pak Bejo itu kira-kira jam 10 malam. Biasanya kan kalau malam itu air sudah jarang yang pakai, Gede-gedenya paling. terus debit air juga besar. Waktu itu Pak Bejo berangkat jam 10 malam itu. Terus sebelahnya sawahnya Pak Bejo itu kan sawahnya Mbah Di tadi, Pak Di tadi. Pak Bejo bawa cangkul, bawa senter kan. Datang dia berangkat dari rumah, nyampe sawah. Loh, kok di sawah sudah ada senter, orang senter, berarti pikirannya Pak Bejo itu Pak Di. Oh, berarti Pak Di sudah di sawah ini juga, kan dapat jatah pengairan juga dia Dari sawah ya. Terus Pak Bejo itu mendekat kan disapa, orang namanya satu tempat beda. Beda sawah, satu lingkungan, tetangga tapi sawahnya beda.
Terus sama Pak Jo tadi dikira Pak D itu dipanggil, wis kat manga Pak D nang sawah. Terus yang dikira Pak D itu diam saja sambil bawa senter, nyalain senter sambil merokok dia itu. Terus yang Pak Jo itu bilang gini, ditanyain orang kok menengahi diceluki, dipanggil lagi sama Pak Jo, wis manga Kang D, Riko wis manga. Nggak jawab lagi. Wah. Terus didekati sama Pak Jo, dia tetap duduk sambil sekali-sekali kan nyalain senternya yang dikira Mbah Dira di Pak Dira tadi. Didekatin sama Pak Jo. Nah, didekatin Pak Jo sudah kira-kira 5 meter, kan gelap keadaannya. Nah, yang dikira Pak D itu menjauh lagi, tambah menjauh sambil tapi tetap masih merokok. Terus ya apa sih Pak D? Pak Jo itu bilang gitu, ya apa ya Pak D, siapa niku wis mari ya sudah selesai ngairin sawahnya. Nggak jawab. Terus dideketin lagi, orang itu rokoknya semakin besar. Jadi nah, kebetulan Pak Jo itu senternya kan, kalau dulu senter yang panjang itu dari kayak stainless itu ya, isinya baterai. Baterai ada yang baterai 4, baterai 3. Nah kebetulan baterainya mau habis. Pak Jo agak itu redup berarti. Agak redup. Terus mukanya itu disenterin sama Pak Jo tadi. Disenterin gini nggak tembus, nggak nyampe cahayanya senter tadi kan nggak nyampe. Terus dilihat sama Pak Jo itu rokoknya kok baranya itu bara apinya tambah besar gitu kan. Tapi cuman kelihatan bentuk tubuh, cuman nggak kelihatan mukanya. Loh, Pak D rokokannya tambah gede. Apa rokoknya kok tambah besar, baranya apinya kok tambah gede. Terus deketin lagi sama Pak Jo tadi, deketin lagi. Nah, setelah deket kira-kira kurang 4 meter, baranya itu bara rokoknya itu tadi nyala api, tapi nggak lama nyalanya itu, ya kira-kira berapa detik gitu kelihatan mukanya. Jadi bilangnya Pak Jo itu mukanya itu hidungnya besar, terus mulutnya besar, matanya besar, rokoknya itu gede kayak apa bambu yang besar itu, kayak batang bambu itu. Terus sambil gini dia itu ngisep rokok sambil, setelah keluar asapnya yang sosok tadi ketawa, Pak Jo langsung lari pulang. Wes nggak ngairin sawah nggak apa-apa, daripada saya nanti ditakutin hantu kan gitu. Nah terus habis pulang besoknya kan ketemu sama di rumah itu, sama Pak D. Pak D, sik mambengi sama nang sawah. Iya Jo, tapi aku boleh sik sore. Saya jam 8:30 itu udah selesai. Pak D-nya bilang gitu. Iya, terus loh, lah nang sawah sampean itu siapa semalam? Tak kira sampean, tak pikir sampean yang di sawah itu. Enggak kok, aku 8:30 sudah pulang. Akhirnya diceritakan seperti itu. Wah, aku ketemu gini, tak kira sampean, tak panggil diem aja, tak deketi wah ya. Bilangnya Mbah Liwon gitu, yang Mbah D. Gendruwone sing sanding apa? Ada semacam pohon apa, kalau orang dulu bilang pakel. Pakel itu kayak mangga ya. Buah itu ya. Ya itu kan ada namanya pohon pakel, itu pohonnya rimbun. Ya kira-kira sudah lingkarannya sudah besar. Oh ya, sing nunggu pohon pakel dibilang gitu.
pohon kueni ya, ada yang bilang pohon kueni. Akhirnya malamnya kan yang semalam dia pulang balik lagi nggak jadi ngairin sawah kan diganti besok malamnya lagi. Ditukar karena belum Sempat berhasil ngairi ya. mengairin sawahnya. Akhirnya besoknya dia cari temen Pak Jo tadi. Kalau sama Pak Men kan jaraknya jauh, cuman Pak Men diceritain kayak gitu. Oh, kamu kok nggak ke sawahku manggil aku, nanti kan tak bantuin, tak temenin. Oh, sawahnya sampan terlalu jauh jaraknya, saya udah ketakutan ya mending pulang. Akhirnya malam berikutnya, besoknya Pak Jo minta diantar temennya sama Pak Men itu. Nah itu nggak terjadi apa-apa. Nah ini satu lagi, berarti ini peristiwanya Pak Jo itu cuma segitu Mas Dani. Nah ini ada cerita lain. Nah cerita lain itu ya tetap yang cerita teman. Apa-apa Cak, ceritakan pengalaman teman yang disampaikan ke sampean, coba sampean ceritakan kepada pemirsa kita, sahabat-sahabat kita, dulur-dulur kita. Nah, nanti kalau kita berbagi saja. Kalau dulur-dulur subscriber punya cerita kan ya biasanya kan dia dikirim di Bisa di-share ke kita. di Ngopi Horor. Kita coba menceritakan sesuai dengan cerita yang disampaikan ke kita. Itu aja, nggak apa-apa. Yang ini teman saya ini ceritanya waktu dia usia SMP. Ada satu kebun. Kebun itu ya di sawah, maksudnya kalau di tempat kita kan ada sawah, ada ladang, ada kebun gitu. Nah kebetulan itu di tempatnya kebun. Kebun itu sudah terkenal dengan apa Mas Dani, kalau orang masuk kebun istilahnya niatnya jelek nyuri ya nggak bisa keluar kecuali yang punya datang ya. Apa kalau orang kita bilang pelengket lah itu, semacam apa itu? Kalau itu Cak, ya semacam pelengket gitu, tapi kayaknya itu semacam kayak pagar yang ditaruh dari situ buat nangkal hal-hal yang negatif seperti itu. Istilahnya biar kebunnya aman, nggak dimasukin pencuri ya. Yang punya niat jelek di situ kebanyakan kalau orang kuno loh ya, orang Jawa pasti ada, tapi nggak semuanya. Nah ini ceritanya begini Mas Dani, kan teman-teman itu taunya kebun itu banyak buahnya kan ngerumput. Nah cari pakan ternak itu. Setelah sering ke situ, tahu dia itu berpikir begini, wih kebun itu banyak mangganya di dalam kebun itu, tapi pagar tertutup, pagar kebun itu Mas Dani, pagar hidup ya, pagar hidup zaman dulu itu kan. Itu kira-kira cerita teman saya itu ada kalau 5 hektar kebun itu. Jadi pagarnya pohon salak melingkar gini, ada pintunya, kalau pintunya dari bambu. Biasanya bambu. Biasanya dikasih rantai gini, kasih gembok zaman dulu itu. Model pagar ya. Bilangnya seperti itu tuh. Tapi yang pagar lainnya tanaman ribang itu. Ribang sama pohon salak. Pagarnya itu ya, pagarnya hidup, itu pagar hidup. Nah terus kebetulan lah anak 4 itu, sebut saja namanya Jumadi sama Iman, satunya Rizky sama Parto lah. Berempat berarti ya. Namanya sudah disamarkan dulur. Jadi biar dia cerita bilangnya jenengku gantiin Samarno gitu. Jadi ya disamarkan. Lanjut. Akhirnya anak 4 tadi kan ngerumput. Wih
mateng-mateng anune pencit, Ah. mangganya mateng-mateng. Nah di kebun itu ada mangga, ada rambutan, durian, terus macam-macam, ada Buah dondong, pokoknya ya. buah campur. Macam-macam cuma Pak. Zaman dulu yang mahal itu kan vanili. Ah. Jadi ada Oh, tanaman vanili. Ya. dalamnya itu sebenarnya tanaman vanili, ada pohon lamtoronya buat rambatannya vanili itu buat tiangi. buat tiangnya ya, pohon toro itu apa, Nah. lamtoro ya. Tiram toro. Nah itu, tapi di sela-sela itu banyak buah-buahan, ada nanas, ada macam-macam. Akhirnya empat anak tadi kan sering di sekitar situ, tapi nggak pernah masuk kebun situ, nggak pernah. Jadi dia nyari rumputnya di sekitaran wilayah situ. Tapi nggak masuk berarti ya. Nggak pernah masuk, nggak berani masuk. Lah karena waktu itu tergiur dengan buah-buahan yang mateng-mateng. Wes, minggu kita ke sini. Balik lagi. Ya, maksudnya minggu kita ke sini cari apa? Buah buat rujaan gitu. Akhirnya minggu dia ke sana, pura-pura cari rumput, ya bawa karung itu. Masuk berempat itu masuk, Mas Dani ngambil mangga, ngambil gedondong, nanas, dimasukin karungnya tadi. Akhirnya sudah dapat buahnya, udah banyak itu kan, dia mau keluar dari kebun tadi, mau keluar ke arah pintu yang kan dia udah terobos pagar hidup tadi kan, masuk diterobos. Lah itu kok kelihatan ada orangnya yang punya. Loh itu ada yang punya. Wes udah, kita jangan lewat depan yang di pagar tadi, pagar bambu tadi. Orangnya di situ mau ke kebunnya. Ayo kita lewat belakang. Akhirnya muter lewat belakang. Ya ngelewati pagar itu tadi ya. Iya, mau terobos keluar. Lah kurang 5 meter, yang punya tadi ada di belakang lagi, tapi nggak ngadep ke 4 orang anak tadi, membelakangi gitu. Oh, kelihatan begungnya. Iya, loh itu kan Pak itu yang punya kok ada di sini. Akhirnya, ayo kita lewat timur. Ya, sambil bawa hasil curian tadi, buah curian tadi, lewat timur. Yang punya tadi di timur juga ada, ya apa sendakep gini, tapi ke belakang loh. Itu Pak yang punya kebun. Sampai lama dia itu muter-muter mau keluar nggak bisa Mas Dani. Akhirnya kok salah satu anak tadi punya inisiatif. Oh, kalau gitu buahnya nggak usah dibawa, kembalikan. Ya ditaruh di dalam kebun aja. Udah dibuang di situ, terus dia keluar terobos pagar. Ternyata yang punya kebun nggak ada. Nah terus coba yang satu itu, yang 3 di luar pagar, yang satu suruh ngambil buahnya. Jupun, aku sing njogo kene, aku yang nungguin di sini. Diambil, yang satu tadi masuk kebun diambil. Mau dikeluarin, orang itu yang punya kebun datang pakai motor. Duk. Orang beneran ya. Loh, oh ya kelihatannya orang beneran. Akhirnya kan dimasukkan lagi. Nggak jadi. Buah tadi dimasukkan, dikembalikan lagi, dibuang. Tapi dibuang ke dalam kebunnya. Kan yang 3 buahan lebokno neh, balekno kan gitu. Orang tadi anak 4 tadi noleh, orang yang punya kebun bawa motor itu nggak ada. Akhirnya ya wis, wah si medhi ku gendruwo iku sing jaga kebun iku. Wes saya mulai wis gak usah nolong. Berarti ya. Iya, jadi nggak jadi bawa buahnya ditinggal lagi. Empat anak tadi pulang yang aman aja, nggak ada apa-apa, nggak ketemu sama yang punya, yo nggak kepapasan sama orang gitu Mas Dani. Nah itu cerita teman saya itu. Jadi kesimpulannya begini Mas Dani. Jadi memang seperti itu dulu loh. Dulu ada seperti itu untuk jaga kebun, untuk jaga apalah, pokoknya biasanya orang kuno-kuno dulu kan seperti itu. Kalau kebunnya jauh dari rumah kan ada dikasih seperti itu yang nunggu kebun gitu.
Ya mungkin itu saja dulurku yang bisa saya ceritakan malam hari ini. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, komen. Baik, monggo Mas Dani ditutup karena udah terlalu malam ini. Oke dulur, dari dua cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Hikmah yang pertama, jika kita ingin mengambil milik seseorang, mintalah izin, itu lebih baik. Dan hikmah yang kedua, jika kemana-mana, berdoalah terlebih dahulu agar kita jauh dari mara bahaya ataupun barang yang tidak ingin kita lihat. Kita adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup berdampingan, saudaraku. Betul. Kita harus percaya. Dan pesan saya, tetaplah kita ini ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup berdampingan. Oke dulurku, kita akhiri cukup sekian. Oh ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di share ya. Bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kita. Oke dulurku, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.